dimanapun berada umat Hindu di seluruh dunia ini tentang filsafat dan etika. Media Inspirasi. Informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Dendi Pramana Putra yang akan menemani sahabat inspirasi selama beberapa menit ke depan. Tetap di Media Inspirasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan kali ini telah kita hadirkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah penyuluh agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Beliau adalah Bapak Widiantoro, Sarjana Sosial. Apa kabar pagi hari ini, Pak? Kabar baik, semoga Mas Dendi juga kabar baik juga ya, tentunya ya. Kabar baik, Pak. Terima kasih ya Pak telah menyempatkan waktu ke sini. Ya, berbagi informasi atau inspirasi kepada sahabat-sahabat semua. Iya, Mas. Ya, dengan senang hati. Iya. Ini langsung saja nih, Pak. Ya, saya ingin tanya-tanya tapi dari perspektif agamanya Bapak. Oh ya, ya. Jadi saya mau tanya tentang ritual keagamaan dan perannya dalam masyarakat, Pak. Mungkin dari perspektif agama jenengan itu seperti apa, bisa dijelaskan, Pak? Oh, baik. Jadi dalam agama Hindu ini ada 3 pilar agama, Mas Dendi. Ya. Ada pilar agama dalam agama Hindu. Yang pertama itu adalah tatwa. Tatwa itu adalah filsafat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah etika. Etika itu susila. Nah, susila atau etika. Yang ketiga itu adalah upacara atau upakara. Nah, upacara ini adalah ritualnya dalam agama Hindu. Jadi, yang namanya agama Hindu dimanapun berada, itu pasti nanti bisa dilihat dengan ritualnya. Ya. Jadi, setiap pemeluk agama Hindu pasti nanti dia akan melakukan ritual agama, mengadakan ritual agama. Namun ya sebetulnya ritual ini tidak hanya ada di agama Hindu, di agama-agama yang lain pasti ada juga yang namanya ritual. Jadi 3 pilar ini dalam agama Hindu ini tidak bisa dihilangkan. Ibaratnya seperti sebutir telur, Mas. Sebutir telur. Jadi filsafat dalam agama Hindu itu diibaratkan dengan kuning telur, kuningnya dalamnya, karena berwarna kuning kan. Nah, kuning telur itu ada filsafat. Kemudian setelah kuning telur itu ada putih telur. Nah, itulah etikanya. Nah, yang terakhir pembungkusnya itu adalah kulit telur. Itu adalah upacaranya. Upacara. Jadi semua baik etika maupun upacara itu sumbernya dari filsafat. Nah, filsafat ini diambil dari wahyu Tuhan, dari kitab suci Weda. Nah, dimanapun berada umat Hindu di seluruh dunia ini tentang filsafat dan etikanya itu sama. Ajaran etikanya, ajaran tingkah laku, perilaku itu sama. Filsafatnya juga sama. Namun Mas Dendi, perlu diketahui bahwa upacara atau ritual. Nah, dan upakara itu sarana untuk ritualnya. Ini yang bisa berbeda, Mas. Kalau agama Hindu yang ada di India itu nanti ritualnya berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia sendiri yang ada di Bali itu berbeda dengan Hindu yang ada di Jawa. Ya, itu berbeda-beda. Jadi dalam ritual konsepnya itu menganut desa Kalapatra, tempat, waktu, dan kondisi. Misalnya gini, Mas,
ada umat Hindu yang misalnya ada di Eropa, misalnya ya, ini ada umat Hindu yang ada di Eropa. Sedangkan kalau umat Hindu di Jawa, ini kan ritualnya kan bisa menggunakan sarana yang bermacam-macam, misalnya buah kelapa atau daun pisang. Nah, ini yang membedakan. Kalau di Eropa kan sulit Mas untuk dicari, ya kan? Sarana-sarana itu kan sulit dicari, jarang sekali ditemukan. Seperti itu. Nah, kalau di kita di sini itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita gunakan. Jadi ritualnya itu bisa berbeda tergantung tadi desa, kala, patra, tempat, waktu, dan kondisi. Nah, ritual itu Mas, ritual itu suatu bentuk sujud kita atau bakti, namanya bakti. Bakti itu iman. Kalau dalam bahasa Indonesianya iman. Jadi suatu bentuk ritual itu tidak sembarangan kita lakukan. Itu ada tata caranya sendiri. Itu sudah tertulis dalam kitab suci. Jadi baik sarana yang digunakan maupun prosesinya itu sudah tertulis dalam kitab suci. Jadi itu adalah suatu bentuk sujud atau bakti kita. Nah, misalnya ya, dalam ritual agama Hindu menggunakan bunga Mas. Kebanyakan kan yang umum kan bunga, dupa gitu kan. Nah, ya banyak orang kan taunya bunga sama dupa. Nah, itu sebetulnya suatu simbol bakti kita kepada Ide Sang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bunga itu menandakan kita itu cinta kasih tulus. Tulus. Kita ibaratkan begini Mas Dendi. Kalau kita ini sebagai laki-laki nih, kita sebagai laki-laki ya, kita menyukai perempuan. Nah, mungkin kalau Mas Dendi besok ketemu jodoh bisa. Nah, itu Mas Dendi memberi bunga itu tidak apa-apa, karena itu sebagai lambang ketulusan hati. Nah, ketulusan hati Mas Dendi kepada wanita pujaan jenengan itu. Nah, itu lambang ketulusan hati. Bukan berarti kok terus perempuannya makan bunga, tidak. Ya sama, bukan Tuhan itu makan sesaji, enggak. Buktinya setelah upacara sesajinya tetap utuh. Nah, itu sebagai wujud kita bakti Mas. Nah, dengan cara disimbolkan, tidak hanya dengan ucapan semata. Misalnya aku cinta kamu wanita, ya itu dengan ucapan. Tapi beda, aku cinta kamu sambil memberikan berlian gitu kan, wah seneng banget kan. Nah, itu sebagai bentuk yang tulus begitu. Itu nah, ritual-ritual dalam agama Hindu banyak ini macamnya Mas. Kalau dalam agama Hindu itu ada namanya pancayatnya. Ya, pancayatnya. Panca itu 5, yatnya itu upacara atau ritual. 5 ritual Mas. Jadi yang pertama adalah ritual kehadapan Ide Sang Widewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian ada ritual kepada pitra atau leluhur. Ya, jadi agama Hindu itu masih sangat memegang teguh leluhur. Nah, harus berbakti kepada leluhur. Kenapa? Karena dalam agama Hindu diajarkan bahwa kita itu lahir di dunia ini tentunya melalui leluhur. Tidak mungkin tidak ada leluhurnya kan begitu. Nah, maka dari itu kita wajib berbakti kepada leluhur. Ya. Kemudian ada resiyatnya. Resi itu orang-orang suci. Orang-orang suci. Jadi kepada guru-guru spiritual, kepada atau resi yang menerima wahyu, kita berbakti. Nah, ada resi yang beliau masih hidup begitu Mas. Nah, itu namanya resiyatnya. Kita mengaturkan bakti dengan ya istilahnya kita mengaturkan persembahan yang diberikan kepada resi itu bisa berwujud
dana itu uang, bisa berwujud pakaian, itu lambang kita berbakti kepada presidennya. Ya. Kemudian ada ritual manusiayatnya. Manusiayatnya. Ya, manusiayatnya itu ritual untuk kita, untuk manusia. Nah, manusia kan kita dari dalam kandungan nih sudah ada ritualnya. Sampai nanti kita meninggal itu ada ritualnya, Mas. Kalau dalam agama Hindu, kalau misalnya nih dalam kandungan, misalnya 7 bulanan, itu kan baik maupun Bali, Jawa kan ada ritualnya itu. Mitoni. Nah, mitoni itu adalah ritual. Itu sebagai ungkapan bersyukur kepada Tuhan, dan diharapkan nanti anak yang lahir ini supaya mempunyai pribadi yang luhur, pribadi yang baik. Ya, nanti ada mitoni, kemudian ada 3 bulan mitoni, terus kemudian ada pas bayi lahir. Kemudian ada potong gigi. Potong gigi? Iya, potong gigi. Kalau dulu orang Jawa kan dipangur, nah giginya itu bukan berarti potong terus di itu bukan, Mas. Jadi kita mengadakan ritual itu giginya itu dikikir. Ya, dikikir sedikit itu. Nah, itu tujuannya untuk mengurangi sifat-sifat buas. Manusia itu punya sifat buas, Mas. Ya, manusia itu makhluk dualisme. Namanya dewa ya, buta ya, punya sifat-sifat dewa, punya sifat-sifat buta gitu. Makanya kalau misalnya kita ya melakukan perbuatan jahat, terus wah ini saya diganggu setan. Nah, kasihan setannya dong, Mas. Setannya disalahkan. Padahal yang namanya manusia itu punya sifat-sifat seperti setan itu. Nah, itu adalah sifat-sifat buas. Makanya ada upacara potong gigi, pangur gitu. Kalau di Bali masih dilakukan itu, potong gigi itu masih dilakukan. Itu setiap pemeluk agama Hindu? Ya. Dan waktunya nanti menyesuaikan, Mas. Tidak harus waktunya menyesuaikan. Jadi tidak harus ini sekarang, tidak, nanti menyesuaikan. Bisa nanti kolektif banyak pesertanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah budayatnya, itu kepada alam. Nah, alam ini ada yang menggerakkan, Mas. Jadi alam ada yang menggerakkan. Nah, ini kita harus menjaga juga, menjaga alam, karena kita kan hidup dengan alam kan, kita kan bersanding dengan alam. Nah, andai kata ya, Mas Dendi ya, andai kata kita manusia itu mati semua di dunia ini, alam itu masih bisa berjalan, Mas. Iya, tanpa manusia alam bumi ini masih bisa berjalan. Nah, tapi kalau alam yang mati, yang musnah, manusia nggak bisa hidup. Makanya perlu kita melestarikan alam, menjaga alam. Nah, sekarang Mas Dendi, pokok permasalahannya peran ritual kepada masyarakat, gitu kan? Nah, ritual kepada masyarakat. Jadi ritual-ritual agama Hindu ini memperkaya budaya, memperkaya tradisi, memperkaya keanekaragaman. Kita itu beraneka ragam, karena kita terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras. Nah, itu berbagai pulau, tempat tinggal, itu pasti beragam. Jadi memperkaya keragaman. Harusnya kita bangga punya itu, Mas. Keragaman itu menambah kebanggaan lah. Iya, betul sekali ya. Oke, menarik sekali ya Pak perbincangan kita kali ini. Mungkin kita cukupkan sekian dulu, Pak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung kembali, karena kayaknya obrolan kita seru banget nih, Pak. Semoga nanti kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali, bersua kembali, mungkin di tempat ini juga atau dalam kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Sahabat Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, telah kita saksikan semua penyampaian dari Bapak Widiantoro
Semoga kita berkesempatan bertemu dengan beliau di kemudian hari. Terima kasih. Dengan saya Dendi Pramana Putra undur diri, tetap di Media Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.